Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi kelas 9 dimanapun kalian berada, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Bertemu lagi dengan saya dalam kegiatan pembelajaran PPKN pada bab 1 Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa pertemuan yang keempat. Pertemuan kali ini akan membahas perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan, khususnya pada materi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi dan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan pada materi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 33 yang menyatakan 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, itu isi dari pasal 33. Berbagai bentuk sistem ekonomi, baik yang sudah ada maupun bentuk baru dari hasil pengaruh budaya asing, dapat dikembangkan oleh masyarakat selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam kehidupan masyarakat saat ini sudah dikenal dengan adanya bank, supermarket, mal, bursa saham, perusahaan, dan lain sebagainya. Semua lembaga perekonomian tersebut dapat kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan pada materi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan dalam hal kehidupan sosial budayanya, di mana perubahannya pun sangat cepat. Agar perubahan tersebut tetap mengarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, maka perlu dikembangkan suatu sistem nilai dan budaya yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Sistem nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju. Karena itu, proses modernisasi perlu dikembangkan. Modernisasi tidak berarti westernisasi atau kebarat-baratan, namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Demikian juga nilai-nilai sosial dari luar seperti semangat bekerja keras, kedisiplinan, dan sikap ilmiah dapat diterima sesuai nilai-nilai Pancasila. Sikap feodal, eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit
serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah perkembangannya. Namun, ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru, walaupun merupakan budaya asing, perlu kita tiru dan kita kembangkan karena dapat memperkaya budaya bangsa. Demikian pertemuan kita saya akhiri. Mari kita simpulkan. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, di mana sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, di mana landasan operasionalnya ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33. Yang kedua, berbagai bentuk sistem ekonomi, baik yang sudah ada maupun bentuk baru dari hasil pengaruh budaya asing, dapat dikembangkan oleh masyarakat selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, sistem sosial budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju. Karena itu, proses modernisasi perlu dikembangkan. Yang terakhir, sikap feodal, eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah perkembangannya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini ada tugas sebagai bahan latihan. Silakan dikerjakan, kemudian kumpulkan kepada Bapak Ibu guru sesuai dengan kesepakatan di sekolah kalian. Yang pertama, jelaskan landasan operasional yang digunakan dalam hal pengembangan sistem ekonomi di Indonesia. Yang kedua, bentuk sistem ekonomi seperti apakah yang boleh dikembangkan oleh masyarakat? Berikan contohnya. Yang ketiga, sistem nilai sosial budaya seperti apakah yang harus dikembangkan dalam masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, sistem nilai sosial budaya seperti apakah yang harus dicegah untuk berkembang dalam masyarakat Indonesia. Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.